wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube kita Dunia Gokong. Tepatan hari ini hari apa? Rabu. Hari Rabu sekitar jam 3 sore. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan yaitu pencarian atau menelusuri benda-benda bersejarah dan ingin mengungkap benda-benda bersejarah. Tapi sebelum itu kita menjelaskan kepada pemirsa, konten kita di channel YouTube Dunia Gokong ini, baik di channel-channel YouTube yang lain, termasuk channel YouTube Dunia Karisma, channel YouTube Dunia lain, channel YouTube Dunia Ajit Tunggul Nogo, dan channel YouTube Dunia Sopran Gokong. Kita pengambilan barang pusaka semata-mata hanya untuk mewujudkan benda-benda bersejarah tersebut, hanya untuk mengungkap sejarah. Saya jelaskan, untuk mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah ini pemirsa saya ingin jelaskan. Arti mengungkap sejarah ini, setiap benda-benda apa yang kita dapatkan itu pasti ada unsur sejarahnya. Nah, sejarahnya ini yang harus kita ungkap. Ataukah sejarahnya ini ibaratnya itu seperti ada sosok makhluk jin atau tidak, atau bendanya itu bersifat benda-benda sejarah dari zaman kerajaan, itu semuanya akan kita ungkap. Tetapi saya jelaskan kepada pemirsa, jikalau kita pengambilan barang pusaka ini, jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya, rasa percaya Anda itu lebih kuat dan lebih tinggi rasa percayanya, semua bisa terwujud itu atas dasar dari kebesaran Allah, bukan dari manusia dan bukan dari diri saya. Yang kedua, jangan melihat dari sisi bendanya, karena setiap bendanya yang kita wujudkan itu tidak lain dan tidak bukan, itu semuanya buatan manusia, bukan buatan sosok makhluk jin, apalagi buatan Tuhan. Karena setiap benda pusaka itu tidak ada lain, itu semuanya pembuatan manusia. Tetapi ada perbedaannya, ada buatan manusia zaman sekarang dan ada buatan manusia zaman dulu. Nah, kalau pembuatan zaman dulu, orang-orang terdahulu sejenis empu, ya, pembuatan dari zaman dulu itu sosok dibuat itu semata-mata hanya untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Tetapi kalau sejenis benda pusaka yang dibuat zaman sekarang itu tidak ada untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya, tetapi tujuan semata-mata hanya untuk memperjualbelikan barang pusaka. Ini saya jelaskan secara mendetil. Kenapa sangkan saya setiap kali menjelaskan secara mendetil? Agar supaya masyarakat pemirsa tahu bahwa konten kita ini tujuannya hanya semata-mata untuk belajar unsur sejarah, belajar dari kebesaran Allah. Karena kenapa? Segala sesuatu itu apabila kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus dekat kepada Allah. Cara dekat kepada Allah itu yang pertama kita harus banyak berzikir, berdoa, memohon semuanya kepada Allah. Jangan kita memohon dengan benda-benda pusaka. Apalagi kalau kita memohon kepada orang-orang yang mengaku diri dia sebagai sosok seorang pintar. Ini saya jelaskan. Karena kenapa? Segala sesuatu itu manusia itu pasti mempunyai permasalahan. Nah, permasalahan itu jikalau manusia itu tidak bisa membantu, kita kembalikan kepada Allah. Kita berdoa memohon kepada Allah, kita membaca ayat-ayat Allah, kita berzikir memohon kepada Allah. Nah, maka dari situ kenapa setiap kali kita konten selalu memakai ayat-ayat Allah? Karena agama itu mengajarkan di mana tempat kita berdiri, di mana tempat kita berjalan, ayat Al-Qur'an, zikir, itu kita tidak boleh jauh dari ayat-ayat Allah, ya. Karena agama itu mengajarkan kita harus dekat dengan Allah dan harus dekat dengan ayat-ayat Allah. Itu. Jadi dimanapun kita berada, mau kita di lapangan, mau kita lagi kerja, ya, mau juga kita lagi beristirahat, apalagi kalau kita berbicara atau ngobrol dengan teman-teman, di dalam hati kita kalau kita ingin berzikir itu lebih baik, ya. Karena kenapa? Karena ruh di dalam tubuh kita kalau diiringi dengan zikir, mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah diri kita akan lebih baik. Itu. Jadi kita konten di channel YouTube ini semata-mata hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat, lebih baik kita dekat kepada Allah, lebih baik kita berdoa memohon kepada Allah, lebih baik kita meminta kepada Allah daripada kita meminta sosok makhluk-makhluk jin, meminta dengan benda-benda pusaka. Karena sosok makhluk jin dan benda pusaka itu tidak pantas dan tidak layak dan tidak diperbolehkan sebagai umat Islam, ya. Apalagi kalau kita sampai memberikan
persyaratan-persyaratan atau persyaratan yang melanggar hukum dan melanggar agama. Ini saya jelaskan kepada pemirsa. Di situ juga saya jelaskan juga kepada pemirsa, dunia gokong ini, saya jelaskan dunia gokong ini tidak akan meminta upah dan tidak akan meminta mahar, ya, sejenis barang cenderamata. Saya jelaskan. Jadi jikalau ada yang mengaku-ngaku dia tim dunia gokong, apalagi dia mengucapkan kata-kata mahar dan meminta upah, ingat, berarti orang itu mau menipu Anda, berarti orang itu akan mengambil harta dan hak Anda, ya, tetapi tujuan dia hanya untuk berkepentingan diri dia sendiri. Ini saya jelaskan kepada pemirsa. Jadi saya ulangi lagi berkali-kali, barang di channel YouTube Dunia Gokong ini kita akan berikan secara cuma-cuma, gratis, tanpa dipungut mahar, ya, tanpa dipungut mahar maupun upah, ya. Tetapi ongkos ongkirnya itu ditanggung sendiri. Karena kenapa? Karena ongkos ongkir itu jasa bagi orang yang mengantarkan benda, orang yang mau meminta. Jadi kalau ingin mengantarkan jasa orang itu sendiri yang harus membayarnya jasa itu. Ialah jasa itu sejenis ongkir atau ongkos pengiriman paket. Ini saya jelaskan. Jadi dunia gokong ini dari mulai berdiri dunia gokong sampai sekarang, channel YouTube Dunia Gokong ini memberikan cenderamata tidak dipungut biaya seperak pun. Ini saya ulangi, ya. Dan dunia gokong memberikan cenderamata, arti cenderamata itu berarti barang penghargaan dari channel YouTube Dunia Gokong, ya. Jangan mengharap dari isi bendahnya, karena bendahnya itu kita mengambil dari doa-doa ruqyah. Karena apa kita memakai doa-doa ruqyah? Tujuan kita memakai doa-doa ruqyah agar supaya sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka itu tidak akan menipu dan tidak akan mengganggu dan tidak akan menyesatkan bagi umat Islam. Itu saya jelaskan. Yang kedua, kita pengambilan memakai doa ruqyah itu tujuan agar supaya barang tersebut itu kita akan mengambil sosok bendahnya aja, dan kita akan memberikan cenderamata hanya sebatas batu, ya, sejenis keris, sejenis Alkitab Setambul dan benda-benda yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan. Satu, saya tidak bisa memberikan karena sejenis benda-benda yang seperti itu tidak bisa diberikan sebagai cenderamata. Karena yang dibilang cenderamata itu kita hanya bisa memberikan sejenis batu cincin, karena batu cincin itu hanya untuk pemanis tangan. Ini saya jelaskan. Jadi jikalau Anda yang sudah mendapatkan cenderamata, saya memberikan sebagai ketua Dunia Gokong, memberikan itu secara cuma-cuma dan gratis. Jangan sekali-sekali menduakan Allah, karena saya memberikan itu secara cuma-cuma dan gratis, tidak dipungut biaya maupun maharnya. Karena saya memberikan itu tujuan semata-mata rasa hormat dan rasa cinta saya sebagai penggemar-penggemar saya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi bagi Anda yang menuduh atau memfitnah saya bahwa Dunia Gokong ini akan mencari keuntungan, sama sekali tidak saya mencari keuntungan. Tujuan semata-mata saya konten di channel YouTube ini hanya untuk mengungkap sejarah, untuk agar supaya kita sama-sama belajar mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang wajib disembah dan mana yang tidak wajib disembah. Itu yang saya jelaskan. Jadi barang yang kita berikan semuanya kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Lebih murah dari ongkos, lebih murah dari barang Shopee, lebih murah dari barang pasar. Karena barang Shopee dan barang pasar itu semuanya harus dibeli. Tapi kalau di Dunia Gokong tidak beli, semuanya kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Itu saya jelaskan kepada pemirsa. Dan saya ingatkan lagi sekali lagi, apabila kalau seandainya ada yang mengaku-ngaku diri dia sebagai tim Dunia Gokong, walaupun dia ada di situ, tetapi kalau dia tujuannya untuk memperjualbelikan barang, ingat berarti orang itu akan mencari keuntungan untuk pribadi diri dia sendiri, dan Anda akan dirugikan. Berkemungkinan besar barang yang diberikan kepada Anda itu bukan barang dari saya, mungkin barang lain atau barang Shopee atau barang dijual dari pasar, dia akan membeli. Tapi kalau Dunia Gokong, maka dari situ setiap kita konten masukkan ke video selalu ada cenderamata pemberian
dari penghargaan dunia gokong, dan orang yang menerimanya itu agar supaya ditonton sebagai kepada masyarakat, biar supaya tahu bahwa dunia gokong ini memang semata-mata memberikan cenderamata dan gratis. Dan apabila Anda yang ingin meminta cenderamata, saya bisa memberikan cenderamata hanya sejenis batu. Jangan mengharap isi kodamnya. Jikalau Anda bisa terwujud dan bisa nyata dan bisa sukses dan bisa keberhasilan, semuanya keberhasilan itu datangnya dari Allah. Walaupun seandainya Anda mendapatkan itu barang dari saya, pas berbarengan Anda naik jabatan atau naik rezekinya, atau keluarga Anda damai, atau Anda merasa jadi baik, mendapatkan cenderamata dari saya, jikalau Anda itu bisa terbukti dan berhasil, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Dan Allah memberikan kebesaran dan kenikmatan itu melalui dari cara apapun bisa. Ini saya jelaskan. Jadi saya jelaskan kepada pemirsa agar supaya pemirsa lebih paham dan bisa mengerti maksud tujuan kita di channel YouTube Dunia Gokong ini. Karena channel YouTube Dunia Gokong ini satu untuk mengungkap sejarah. Karena di dunia gokong inilah baru bisa memberikan cenderamata gratis tanpa dipungut biaya. Hanya ongkos ongkirnya aja dibayar. Ini yang saya jelaskan pemirsa. Oke pemirsa, pengambilan barang pusaka ini yang akan kita selusuri. Kita memberitahu kepada pemirsa, di waktu kita kejadian, di waktu kita ziarah di makomnya Bukit Siguntang dan makomnya Kawatungkura Sultan Mahmud Badarudin II, terus kita juga ziarah juga di Ki Gede Suro, ya. Yang ada yang belum saya ungkap ialah di makomnya di Bukit Siguntang, yaitu kita melihat putri rambut selako itu dia mempunyai mustika. Putri rambut selako itu mempunyai mustika merah kencono namanya, ya. Kalau menurut orang bilang tuh umumnya kalau di YouTube itu batu mustika merah, ya. Nah ini saya jelaskan, batu mustika merah delima itu pada dasarnya di Al-Quran itu ada, tapi adanya di Laut Merah, ya. Tetapi kalau yang dinamakan batu mustika merah delima, kalau ditayar air dia warna merah, ya, dia bersinar. Mohon maaf, saya tidak membohongi dengan kejujuran saya. Selama saya terjun di bidang ini, belum pernah menemukan yang namanya batu diceburkan di air itu berwarna merah, apalagi kalau melihat batu tersebut berwarna sinar berwarna merah, ya. Nah itu. Jadi kalau yang namanya batu mustika merah kencono, dia tetap batu biasa seperti batu rubi, ya. Tetapi kekuatannya itu saya belum tahu, walau alam bisawab. Arti walau alam bisawab itu segala sesuatu kemukjizatan dan kebesaran itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia, bukan juga dari sosok makhluk jin, juga bukan dari sosok setan. Ini saya jelaskan kepada pemirsa. Jadi yang akan kita ungkap ini insya Allah apabila seandainya terwujud dan nyata, jangan melihat dari sisi pengambilannya, jangan melihat dari sisi bendahnya. Segala sesuatu itu bisa terwujud dan nyata itu atas dasar dari kebesaran Allah. Nah maka dari situ saya menyebut kalimat kata-kata Allah itu karena saya sebagai umat Islam wajib dan memang sangat untuk saya menyembah Allah dan ayat Al-Quran, karena saya ingin selamat dunia dan akhirat. Maka dari situ saya jelaskan kepada pemirsa, kalau ini kita ingin selamat dunia dan akhirat, ayo kita dekat kepada Allah, ayo kita banyak-banyak berzikir. Yang namanya kita berzikir ini pemirsa, dimanapun kita berada, mau di jalan, ya, mau di rumah, mau lagi kerja, apalagi kita mau konten, berjalan kaki, berzikir itu lebih baik daripada kita di dalam hati kita mengatai orang, memburuk-buruki orang. Ini saya jelaskan. Dan saya jelaskan juga kepada Anda, jikalau Anda suka menzalimi saya, jujur saya tidak akan membalas. Saya hanya sekedar mendoakan, memohon kepada Allah agar supaya orang yang menzalimi saya, mudah-mudahan Allah akan membukakan pintu hati yang baik, pintu hati yang terbuka, agar supaya orang-orang yang menzalimi saya itu menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berguna kepada masyarakat. Oke pemirsa, itu aja yang saya jelaskan. Kita akan menyelusuri dan kita akan berjalan dan kita akan ke lokasi tersebut. Mudah-mudahan di hari ini, di sore ini, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan hidayah, dan Allah memberikan ilmu pelajaran agar supaya kita lebih dekat kepada Allah, bukan kita dekat kepada sosok makhluk jin dan setan. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Kita akan menyelusuri. Jika sudah kita dapat ketemu di lokasi atau kita sudah sampai di lokasi, kita
kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube kita Dunia Gokong. Alhamdulillah kita sekarang sudah di lokasi. Ditempuh perjalanan kurang lebih nggak begitu lama sih, kurang lebih sekitar ditempuh setengah jaman lah perjalanan. Dan alhamdulillah kita sudah di lokasi tersebut ini. Tujuan kita yang akan kita buru ialah batu mustika merah kencono, yaitu duluhnya walau bisawab, duluhnya kalau menurut dari cerita dan sejarah, batu mustika merah kencono ini ialah kepunyaan Putri Rambut Selakoh. Dan menurut informasi dari sosok penunggu makhluk yang ada dekat makom beliau, bahwa lokasinya ditunjukkan nggak jauh dari makom tersebut, ialah kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter jaraknya. Terus kita jelaskan lagi, menurut informasinya bahwa mustika tersebut ada di rumpunan bambu. Nah, disinilah kita lihat ada 3 rupun bambu ya pemirsa, ini satu di sini, kedua di sini, ketiga di sebelah sana. Nanti coba kita selusuri, apabila kalau memang ada di sini lokasinya, kita akan wujud dan kita akan nyatakan. Tetapi kalau seandainya bukan ini tempatnya, kita akan mencari lagi sampai memang benar-benar ketemu benda pusaka yang akan kita buru. Karena benda pusaka yang akan kita burunya agak unik pemirsa. Unik, langka. Itu. Karena itu kekuatan dari alam. Di situ juga kita menjelaskan pemirsa, tujuan kita konten di channel YouTube ini hanya untuk mengungkap sejarah dan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jika Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, tujuan kita hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, jangan melihat dari sisi bendanya, karena bendanya itu buatan manusia. Dan kita channel di YouTube ini, apa yang kita dapat, kita akan berikan secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya maupun mahar. Ya, yang kita berikan hanya sejenis batu cincin. Benda pusaka yang lain kita tidak mau berikan, karena takutnya nanti orang yang menerima nanti akan menyimpang dari syariat Islam. Jadi sejenis benda yang lain akan kita hancurkan atau kita buang, atau kita lebur, atau kita simpan. Tetapi kalau untuk batu, hiasan tangan, tetap kita akan berikan, kodamnya kita akan buang. Dan kita jelaskan pengambilan barang pusaka ini, untuk mengungkap sejarahnya, kita memakai mediator garu dan korek, juga minyak. 3
benda ini hanya pelantaran, yaitu untuk mempermudah pengujutan. Oke, itu aja dulu permisa. Kita akan melaksanakan, kita akan selusuri. Tetapi di balik bantu pusaka yang kita buru, jika di sini ada benda-benda pusaka yang lain, kita akan semuanya kita akan babas, kita akan ambil, kita akan ungkap sejarahnya. Jikalau bagus bendahnya, batunya, kita akan berikan cenderamata. Jikalau buruk bendahnya, barangnya, kita akan kita hancurkan. Oke, itu aja dulu. Kita akan melaksanakan, mudah-mudahan bisa terlaksana hari ini. Oke, pemirsa, kita sudah menghidupin dupa atau gaharunya. So, dari situ kita coba dicek di pohon bambu ini dulu. Jika di pohon bambu ini nggak ada yang kita cari, tapi kalau ada benda pusakanya, tetap kita akan wujudkan. Tapi kalau jika nggak ada, kita akan masuk ke dalam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, izinkanlah hamba-Mu ya Allah untuk menunjukkan sosok benda-benda bersejarah atau sejenis makhluk-makhluk jin yang tidak nampak ya Allah. Tunjukkanlah dengan mata batinku ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk gaib yang ada di sini ya Allah. Wahai makhluk gaib yang ada di sini, aku meminta atas dasar seizin Allah, tunjukkan wujud aslimu, tunjukkan benda-benda bersejarah yang ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi qumidah wa ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu wa yas'a kursiyyu samawati wa la yahudu hifdhuhuma wa la subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Oke, pemirsa, yang kita lihat di sini, saya lihat tidak ada sinar, juga tidak ada benda pusaka, tetapi saya lihat di rumpunan bambu ini, di tengah-tengah rumpun bambu ini ada sosok perempuan memakai jubah putih berambut panjang. Kalau menurut bahasa umumnya orang bilang itu kuntilanak, tetapi kalau menurut saya ini jin perempuan, ya, jin perempuan yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya nggak ada benda pusakanya. Dia sengaja memang tinggal di sini, di tengah-tengah rumpun ini. Dan dia mengawasi kita pemirsa. Ini yang kita lihat. Berarti di sini nggak ada barang pusakanya atau unsur sejarah. Coba kita maju ke situ pemirsa. Mudah-mudahan bisa kita temukan. Allahumma
Inna ma'al usri yusra. Kun fayakun. Subhanallah. Allah. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini ada sosok sinar, ya. Di sini ada sosok sinar, di sekitar sini ada sosok sinar. Tapi kita nggak tahu sosok sinar ini sejenis benda apa, pusaka apa. Tetapi berkemungkinan besar yang sosok sinar ini sejenis benda pusaka, ya. Karena saya sudah bangkitkan di waktu saya bacakan doa ruqyah, sosok sinar ini baru terlihat nampak, ya. Saya lihat di sini ada sosok sinar dua. Terus di pohon ini juga di tengah-tengahnya ini ada juga sosok sinar. Di sebelah sini pemirsa. Ya. Di sini ada sosok sinar, ya. Nanti coba kita juga wujudkan. Tapi sebelum kita wujudkan ini, kita coba wujudkan di sini dulu. Tapi sosok sinar ini kalau kita lihat bukan barang yang kita cari, ya pemirsa, bukan barang yang kita buru. Tetapi walaupun bukan barang yang kita buru, tetap kita akan wujudkan dan tetap kita akan ungkap sejarahnya. Oke, sebelum kita wujudkan, coba kameramen setting dulu, dekatkan dulu. Sini yang akan kita wujudkan ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ibn Suratan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa la ta'budu lahu ma fis samawati wa ma fis ardi. Ya alam. Asyhadu wa la ilaha illa subhanallah. Wa la hawla wa la quwwata. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu. Tapi gua nggak tahu batu apa ini. Batunya bersisik pemirsa. Coba kita ungkap dulu. Oke pemirsa, yang kita lihat sosok batu ini ada penunggunya, yaitu sosok makhluk jin. Ternyata sosok makhluk jin ini saya lihat ada sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang. Saya aneh melihat sosok batu ini, isi dalamnya saya lihat sama dengan yang di pohon bambu ini. Ternyata yang saya lihat di pohon bambu, setelah saya melihat barang di sini, baru saya perhatikan di pohon bambu itu sudah nggak ada sosok perempuan yang kita ungkap tadi. Ternyata dia ingin menipu kita pemirsa. Jadi intinya ingin menipu kita
pura-pura dia berdiri di tengah pohon bambu, seolah-olah dia hanya sosok makhluk jin yang tidak mempunyai benda pusaka atau benda bersejarah, agar supaya saya tidak melihat ada di sini ada benda pusaka atau benda bersejarah, ya, atau batu atau sejenis pusaka. Nah, ternyata di waktu saya membacakan doa, di waktu saya membuka kebatinan, di sini baru bisa terlihat ada sosok benda pusaka. Tapi kita nggak tahu sejenis benda pusaka itu apa. Ternyata pas diwujudkan ialah sosok batu. Nah, setelah terwujud sosok batu itu, baru di waktu saya mengecek, sosok batu yang ada di sini ialah penunggunya sosok perempuan. Berambut panjang, berjubah putih atau memakai kain putih, ya. Sama persis yang saya lihat. Setelah saya melihat di sini, saya lihat di pohon bambu itu sudah nggak ada. Ternyata yang di dalam pohon bambu itu ialah ada di dalam batu ini, pemirsa. Berarti tujuan dia ingin mengelabui kita agar supaya saya tidak bisa mewujudkan dan mengambil barang pusaka ini. Dan saya lihat kekuatannya, kelebihannya ini untuk pemikat, pembingkat, pengasih, atau juga untuk di bidang pengobatan. Karena ini dulunya dipegang sosok seorang perempuan yang umurnya sudah di atas 65. Dia kalau melihat dari sejarah yang saya tanyakan dengan sosok makhluk perempuan ini, dia berkata katanya dulu di waktu nenek ini masih hidup, dia suka mengobati orang, tetapi dengan jalan untuk di bidang pengurutan. Jadi si almarhum nenek ini dulu di waktu dia suka menolong orang, dia mengobatinya melalui dari di bidang pengurutan atau untuk sejenis anak-anak yang suka rewel, anak-anak yang suka ketenggoran, terus ibu-ibu yang suka hamil di waktu mendekatin, nah itu takut terganggunya sosok-sosok makhluk jin. Nah, nenek ini dia ngurut di bidang pengurutan yang seperti itu. Nah, tujuannya di bidang pengobatan, dan sosok makhluk ini dia yang membantu si nenek tersebut itu. Ini yang kita lihat, ya. Nah, kalau kita lihat ini sosok ini nih ada pasangannya. Nah, pasangannya ini sama persis dengan yang kepunyaan almarhum di waktu nenek ini juga masih hidup, ya. Di sini juga nanti kita akan wujudkan. Alhamdulillah, walaupun belum kita wujudkan barang yang kita buru, tetapi kita sudah mendapat batu ini, batu yang mengandung unsur sejarah, ya. Kita ungkap lagi nanti sejarahnya setelah nanti kita wujudkan yang satunya pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilayhi. Allahu la ilaha illa huwa. La ta'uzuhu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. وَيَسِّرْ كُرْسِي وَلَا يَحُوزُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ 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 Subhanallah. 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 Allahu Akbar. La quwwata illa billah. Inna ma'al usri yusra. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan dua batu, bentuknya hampir sama, tapi warnanya agak sedikit beda. Terus
dari coraknya juga sedikit beda ya. Nanti coba kita selusuri isinya. Oke pemirsa, yang kita lihat yang satu ini, kalau kita lihat dari wujud palsunya ya, wujud palsunya ini kalau saya lihat ini sosok siluman buaya putih ya. Kalau saya lihat dia sosok siluman buaya putih ini, dia sosok siluman buaya putih ini nih, dari mulai kepalanya sampai ke badannya itu semuanya putih. Tetapi ada keunikannya, sosok siluman buaya putih ini dia tidak mempunyai buntut ya. Jadi kalau saya lihat seperti buaya buntung dan sosok buaya putih ya. Dan kalau saya lihat ini kelebihan dan kekuatannya ini juga sama untuk di bidang pengobatan, tetapi pengobatan sosok sejenis kalau seandainya ada anak orang hilang atau tenggelam atau ibaratnya itu dimakan buaya atau diambil buaya. Nah, sosok kekuatan inilah yang akan membangkitkan, menghujudkan barang-barang atau anak-anak tersebut atau orang yang hilang ya. Tetapi jikalau kalau memang itu terjadi dan bisa diwujudkan barang itu, misalnya sosok manusia itu misalnya diambil buaya, dia sosok siluman buaya ini akan memanggil buaya yang memakan orang tersebut. Dia akan menimbulkannya atas dasar perintah sosok siluman buaya tersebut. Ini kelebihannya. Ini walau alam bisawab, kita nggak tahu ini kalau cerita dari sosok makhluk jin tersebut ya. Itu bisa dikatakan benar, bisa juga dikatakan bohong ya. Nah, itu. Karena kenapa? Untuk membuktikannya apabila kalau seandainya barang ini sudah bisa diwujudkan dan bisa kita buktikan. Yang kedua, sosok kelebihan siluman buaya putih ini dan buaya buntung ini, dia juga bisa mengobati orang. Seperti mana kalau seandainya ada orang kesurupan, sosok buaya putih ini juga bisa menyembuhkan dari sosok ini. Nah, kenapa saya ingin mengungkap sejarahnya dan kenapa saya ingin mengetahui dan saya memberitahu kepada pemirsa sosok kelebihannya dan kekuatannya. Saya memberitahu ini agar supaya pemirsa masyarakat bisa memahami bahwa sosok benda-benda bersejarah, sosok benda-benda pusaka itu terkadang ada juga yang mengandung sosok makhluk jinnya, sosok makhluk kekuatan. Itu bagi Anda yang bagi Anda yang percaya. Bagi Anda yang tidak percaya, ya kita hanya untuk mengungkap sejarah. Karena setiap benda-benda pusaka ini terkadang ada mengandung unsur kodamnya, itu bisa mengandung unsur kodamnya, tinggal tergantung manusianya. Ada manusianya yang sengaja dimasukkan sosok barang-barang pusaka, sosok makhluk-makhluk jin di dalam barang pusaka tersebut. Ada juga barang pusaka yang memang sengaja masuk makhluk jin itu ke dalam barang pusaka itu, karena barang pusaka itu suka disembah dan diberi sesajen kepada manusia. Nah, disinilah letaknya terkadang batu-batu yang sejenis ini mengandung unsur kekuatan, itu tergantung dari dulunya orang yang punya. Berkemungkinan dulunya memang sengaja didapatkan atau diisi, atau mungkin ini didapatkan dari batu mustika makhluk dari jin tersebut, atau mungkin disengaja diisi, atau dia masuk sendiri. Karena tujuan saya hanya untuk mengungkap isinya. Dan tujuan saya mengungkap isinya, bahwa di dalam isinya tidak ada lain, itu semuanya sosok makhluk jin yang semata-mata hanya untuk membawa kita ke jalan yang sesat, bukan ke jalan yang benar. Terkecuali kalau kita memegangnya ini tidak menduakan Allah, hanya sekedar untuk pemanis tangan. Jikalau kalau dia ingin membantu, tanpa kita minta dan tanpa kita niatkan, dia membantu dengan sendirinya, itu kembali kepada Allah. Karena segala sesuatu kita tidak meminta dengan sosok makhluk jin ini, kita meminta kepada Allah. Ini yang kita jelaskan. Jadi kita mengungkap benda-benda ini isinya agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa benda-benda yang seperti ini tidak wajib kita sembah dan tidak wajib kita juga memberikan makan.
Yang wajib memberikan makan hanya istri dan anak kita, karena itu kewajiban kita sebagai sosok seorang suami. Ini yang kita jelaskan. Oke, pemirsa, kita sudah mendapatkan dua benda bersejarah. Kita akan selusuri lagi, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Oh iya, di sini tadi kita lihat ada sosok sinar juga. Coba kita wujudkan ya pemirsa, mudah-mudahan bisa terwujud. Allahu Akbar. Ini kita simpan dulu. Oke pemirsa, kita lihat di sosok bagian sini ya. Di sosok bagian sini, ini di bagian sini kita lihat ada sosok sinar, tapi kita nggak tahu sinar apa. Coba kita nanti kita ini. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ilaihi wa Allahu la ilaha la ta'ala sanatu. Lahu ma fis samawati wa dzal ladzi yasma'u. Ya'lamu ma Aisyah kursi sama. Wa la ya'udu. Subhanallah. Wa la haula wa la quwwata. Inna ma'al usri. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu, tapi gua nggak tahu batu apa ini. Ini kayaknya susah banget. Coba kita ambil dulu pakai golok ya. Allahu Akbar. Batunya sangat unik sekali pemirsa. Taruh dulu goloknya. Batunya ini sangat unik sekali pemirsa. Tapi gua nggak tahu ini namanya batu apa. Kalau bagi orang-orang yang suka dengan batu dan menyukai batu, mungkin Anda lebih tahu ini batu apa namanya. Tapi yang saya tahu cuma satu kok, batu cincin. Ya, nah, itu bukan batu raja. Kalau batu raja gede, besar, penghasilannya gede. Hasilnya lebih besar. Coba kita ungkap isinya pemirsa ya. Subhanallah. Allah. Oke pemirsa, saya nggak tahu ini. Yang saya lihat di dalam kebatinan saya, di dalam batu tersebut ini, saya melihat ada dua sejenis makhluk hewan. Tetapi yang saya lihat ini makhluk hewan ini sejenis lipan. Kalau kita bilang lipan ini, kalau bahasa Palembangnya kelabang, ya, kelabang atau lipan. Di sini saya lihat ada dua sepasang lipan. Tapi sosok lipan ini bukan sejenis lipan yang nyata, tetapi ini sosok lipan yang gaib. Dan sosok lipan ini tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin. Kalau menurut orang bilang itu, kata orang tuh umumnya sejenis siluman lipan, ya, atau boleh dikatakan sosok penunggunya ini
sejenis makhluk lipan. Nah, ini agak sedikit menyimpang dari syariat Islam, ya. Tapi pemirsa, saya mengungkapkan ini bukan semata-mata untuk menunjukkan kebesaran dan kekuatannya. Tidak lain dan tidak bukan, kebesaran dan kekuatannya hanya Allah. Kenapa? Kita mengambilnya ini memakai doa-doa dan ayat-ayat Allah. Bisa terwujud berarti barang ini masih di bawah kekuasaan Allah dan masih di bawah kekuasaan ayat Al-Quran dan masih di bawah kekuasaan kita sebagai manusia. Jadi saya mengungkapkan ini agar supaya masyarakat bisa mengetahui unsur sejarah dan bisa cerita dan bisa untuk menjadi pengalaman Anda. Yang saya lihat ini sosok siluman lipan dua sepasang, tetapi ini kelebihannya dulu, di zaman dulu, di waktu zaman dulu itu tidak ada hukum dan larangannya. Ini dulu dipakai sejenis judi atau sabung ayam, ya. Kalau zaman dulu ini, kalau kita melihat dari sejarah dulu, ibarat kalau zaman dulu itu seperti kayak zaman sekarang ini, seperti orang main dadu, ya. Main dadu, kalau zaman dulu tuh apa namanya itu. Nah, jadi benda ini kalau dipakai, ditaruh, jadi kalau seandainya orang zaman dulu ini dipakai, jika kalau dadu itu mengeluarkan di kunclang ada gambar 3 di dadunya itu, nanti kalau kita taruh ditempelkan di perut, ya, dekat pusat itu, lalu dia menyebut dengan sosok makhluk jin tersebut yang menyerupai wujudnya sebagai sejenis lipan, dia akan menggigitnya. Terasa kayak seperti ada yang menggigit. Jika ada yang menggigitnya 3 kali, berarti di dalam dadu tersebut ada 3. Kalau seandainya 6 kali, berarti ada 6 di situ. Ini untuk di bidang perjudian. Tetapi di bidang perjudian ini, di dalam hukum Islam ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Ini kelebihannya untuk situ. Yang kedua, kalau untuk sabung ayam, ini suka dipakai orang, suka yang menyabung ayam itu, airnya ini suka direndam. Direndam sehari semalam, ya. Itu dia memakai bunga kantil, bunga melati, dan seperti bunga apa itu namanya kalau di dalam kuburan, kemboja, ya. Jadi dimasuk ke dalam satu, direndam. Setelah direndam, besok paginya airnya itu tidak dibuang, lalu dimandikan di seluruh badan ayam tersebut agar supaya ayam tersebut itu menjadi kebal dan tidak ada rasa sakit sedikit pun, ya. Maka dari situ ini kalau kita lihat larinya untuk di perjudian. Jadi kalau yang barang seperti ini untuk perjudian, kita isinya akan kita buang, permisa ya. Kita akan kita buang dan batunya akan kita berikan secara cuma-cuma dan gratis sebagai cenderamata. Jadi saya mengungkapkan ininya, isinya, agar supaya masyarakat tahu berarti ini kita sebagai beragama Islam tidak pantas dan tidak boleh memegang ini. Karena jika kita memegang ini sudah pasti dan sudah jelas akan menyimpang dari syariat Islam. Orang yang menerimanya akan berdosa, tetapi lebih besar lagi dosanya jikalau orang yang memberi. Ya, ini kita jelaskan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan benda bersejarah, kita bisa tahu isi kodamnya, kita bisa mendapatkan pelajaran dari isi kodam tersebut, agar supaya kita mendapat pelajaran ini, kita bisa lebih yakin dan lebih bertakwa kepada Allah, bukan dengan benda ini. Oke, pemirsa, kita akan selusuri lagi benda yang lain. Ini bahaya ini, pasti ada yang ngincar ini. Sudah berapa lama itu, Hen? Hah? Setengah jam. Kita lanjut lagi. Masih belum kita temukan ini. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar. Di sini juga ada sosok sinar. Di pohon ini ada sinar. Di pohon itu juga ada sinar, ya. Di sebelah sana juga ada sinar. Coba kita wujud ke yang di sini dulu, pemirsa.
Oke pemirsa, kita lihat di sini. Di sini ada sosok sinar, ya. Nanti coba kita akan wujudkan. Kita akan wujudkan di lokasi di sini ya. Mudah-mudahan di sini bisa kita wujudkan. Kita basahi dulu minyaknya pemirsa ya. Ini sengaja kita basahi minyaknya pemirsa. Di waktu nanti kita wujudkan dengan minyak tersebut dan garu tersebut ini, pelantarannya lebih mudah untuk mewujudkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana ubudiyya. Bila suratan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahi kulillah. Allahu la ilaha. La yad'u zinata. Lahum ma fis samawati. Anzal la yasma'u. Ya'lam. Wa asyhadu kursi. Wa la ya'lam. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Inna ma'al kun fayakun. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Nama Allah. Oke, ini saya coba kita congkel dulu dengan parang, mudah-mudahan bisa wujud. Alhamdulillah pemirsa, kayaknya ini batunya pemirsa. Bismillah. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu putih. Allahu Akbar. Batu putih, coba kita ungkap isinya. Bismillah. Oke pemirsa, yang kita lihat ini sosok batu putih tersebut ini, kita lihat sosok sejenis penunggunya, wujud palsunya, yaitu sosok macan putih. Ini penunggunya sosok macan putih satu yang kita lihat, ya. Ini tujuannya untuk kewibawaan, pembungkam dan pengasih, ya. Tapi kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Jadi setiap makhluk jin ini terkadang dia merupai wujudnya tidak wujud yang asli, terkadang wujud-wujud yang palsu, agar supaya dia untuk mengelabui manusia. Karena manusia itu kalau melihat wujudnya yang suka merasa seram atau segan, dia akan mengagumi bahwa barang-barang ini bagus, barang-barang ini tidak menyimpang dari syariat Islam. Gitu loh. Jadi kita menjelaskan ini
sosok makhluk jin ini sengaja dia menyerupai wujudnya agar supaya orang-orang tersebut menjadi segan dan dia akan menyembah dengan barang-barang ini. Nah, maka dari situ saya jelaskan sejenis makhluk-makhluk yang ada di dalam benda pusaka ini, apabila kalau kita melihat sosok makhluk jin tersebut dia merupai wujud palsunya seperti macan putih, sosok putri, atau sosok pangeran, atau sosok seorang kiai, itu pada dasarnya makhluk jin itu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sempurna seperti mana manusia, ya. Yang sempurna hanya manusia. Jadi sosok makhluk jin itu memang diberikan kelebihan oleh Allah. Kelebihannya dia bisa merupai wujud apapun. Jangankan wujud manusia yang ganteng, ya. Dia sosok menyerupai wujud sosok seorang kiai, para ulama, ya, atau para sejenis wali. Itu Allah tidak akan pernah melarang dan Allah mengizinkan. Tetapi Allah hanya melarang yang tidak bisa mewujudkan sosok makhluk jin itu, yaitu sebagai nabi besar kita, baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia tidak bisa mewujudkan seperti mana dia juga tidak mewujudkan bahwa wujud palsunya seperti malaikat. Dia akan dikutuk dan dia akan diberikan azab oleh Allah. Itu yang saya jelaskan. Dan dia juga tidak akan bisa mampu mewujudkan sosok nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita jelaskan. Jadi barang-barang yang seperti ini sengaja saya wujudkan dan sengaja saya ungkap isinya agar supaya kita sebagai masyarakat bisa menambah pengalaman, wawasan, ilmu, pengetahuan, baik dari ilmu kebatinan maupun dari ilmu sosok apapun, terutama ilmu kita sebagai agama Islam, yaitu ilmu dunia dan akhirat. Jadi segala sesuatu itu apa yang kita lakukan, jikalau kita melakukan yang buruk, buruk yang kita dapat. Jikalau kita melakukan baik, baik yang kita dapat. Jadi kita mengungkap sejarah ini agar supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa setiap benda-benda bersejarah, benda-benda pusaka, tinggal kembali kepada diri kita sendiri. Jikalau kalau seandainya kita tidak menyimpang dari syariat Islam, apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan, insya Allah tidak akan melanggar. Tetapi jikalau kita menyimpang dari syariat Islam, kita akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi saya mengungkap ini hanya sekedar masyarakat bisa mengetahui bahwa barang seperti ini tidak pantas dan tidak wajar kalau kita sembah, apalagi kalau kita meminta. Yang meminta hanya satu, ialah meminta kepada Allah. Yang menyembah hanya satu, menyembahlah kepada Allah. Karena barang yang seperti ini semuanya ciptaan Allah. Apalagi bendanya buatan manusia. Ya, ini saya jelaskan. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan berapa? 4 ya. 4 barang pusaka. Di sini ada lagi juga, kita juga akan wujudkan ya pemirsa. Ya. Di sini kita lihat ada juga satu pemirsa. Ini ada satu, di situ juga ada satu. Nah, di sini kita lihat ada satu ya pemirsa. Saya lihat sinarnya ada di sini, ya. Coba kameramen dekatkan. Saya lihat ada di sini sinarnya, ya. Nanti kita coba wujudkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa lahum ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya'lamu ma Aisyah kursi semua pada Yahudi. Subhanallah la hawla wa la quwwata illa billah. Kun fayakun Allah. Subhanallah. 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 Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Innama amruhu sayyan kun fayakun. Allah Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, ini kita dapatkan. Coba dekatkan kameramen. Kelihatan nggak? Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu lagi, tapi kita nggak tahu batu apa ini. Batunya lumayan gede. Warna apa ini? Ungu ya? Ungu muda. Ini batunya warna ungu muda pemirsa, tapi batunya agak unik, batunya agak retak-retak ya. Ya, apa retak mungkin saya pukul tadi nanti ya, atau memang bawaannya gua nggak tahu. Coba kita ungkap isinya. Oke pemirsa, yang kita lihat sosok penunggunya ini, kita ungkap isi dalamnya dulu ya pemirsa ya. Ini sosok penunggunya sejenis hewan ya, tetapi kalau yang kita ungkap tadi sejenis hewan juga, tetapi sejenis binatang lipan. Nah ini agak unik, ini sejenis binatang kalajengking atau sejenis skorpion ya, sejenis skorpion. Tapi dia ini sejenis kalajengkingnya ini agak unik pemirsa. Kenapa sangkan saya bilang agak unik? Yang saya lihat ini sama persis kayak seperti ada di film itu ya, badannya kalajengking tetapi kepalanya sosok manusia laki-laki berambut panjang. Ini kalau kita lihat ini sejenis sosok siluman atau makhluk jin. Ini wujud aslinya yang saya lihat ya, ini wujud aslinya sosok siluman skorpion. Dia tuh badannya skorpion atau kalajengking, tetapi kepalanya itu dan badannya manusia berambut panjang ya. Ini kelebihannya untuk pemikat atau penarik ya. Arti pemikat penarik itu tinggal tergantung orangnya ya, niatnya kemana ya. Jikalau misalnya ingin pemikat untuk di bidang usaha, berkemungkinan sosok makhluk jin ini atau siluman ini dia akan memikat dari sisi rezeki atau usahanya. Jikalau dia ingin memikat dengan sosok pasangan lawan jenis ya, dia juga akan memikat dari lawan jenis tersebut. Jikalau dia ingin memikat ibaratnya tuh untuk mengisi sesuatu, benda atau kekebalan atau semuanya, dia akan menarik benda itu menjadi pemikat. Jadi kalau kita lihat kelebihan sosok skorpion ini atau makhluk siluman kalajengking ini, kelebihannya ke situ. Tetapi kita lihat sosok benda ini sudah jelas ini akan menyimpang dari syariat Islam. Sama seperti sejenis siluman lipan itu juga kita akan buang ya. Kita akan buang, kita akan hancurkan isinya. Tetapi bendahnya tetap kita akan berikan sebagai cenderamata. Jadi saya jelaskan kepada pemirsa, jikalau Anda mendapatkan batu ini, tidak ada isi kodamnya, semuanya sudah saya buang dan saya bersihkan. Maka dari situ saya memberikan ini secara gratis, ya, tidak meminta mahar, karena saya tidak mau nanti isinya ini akan menyimpang dari syariat Islam, dan saya memberikan ini hanya sebagai cenderamata. Dan saya mengungkap isinya ini bukan untuk menunjukkan pemirsa untuk dipakai,
atau untuk digunakan isinya, tetapi kita hanya bisa mengetahui dan kita harus tahu bahwa sejenis benda yang ada di dalam ini tidak layak dan tidak pantas kalau kita gunakan karena akan menyimpang dari syariat Islam. Oke pemirsa, kita sudah mendapatkan yang berapa? Kelima atau keenam? Kelima ya. Kelima kita akan coba telusuri lagi. Di situ masih ada lagi. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Hari ini kita akan semuanya kita akan ungkap. Tetapi titiknya yang kita akan kita cari yaitu batu mustika merah kencana belum kita dapat. Karena kenapa? Berkemungkinan ada di sinar sebelah sono. Tapi kita akan ambil yang di sini dulu karena barang yang di sini sudah terlihat. Allah Akbar. Nah, kalau yang ini ada di bawah ya, di bawah akar ini pemirsa. Jadi ada di bawah akar ini. Nanti coba kita wujudkan di bawah akar ini. Coba kameramen dekatkan dulu. Ya. Di sini kita akan kita wujudkan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iya, karena budaya. Suratan nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha lahumma bisamati. Andan lazim syafa'u. Ya alamu. Aisyah kulsyas. Walaya. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allah. 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 Alhamdulillah. Batu cincin lagi pemirsa. Coba deketin kameramen. Ah, ini ternyata ada gagangnya. Subhanallah. Ini masih ada gagangnya pemirsa. Coba kita cek dulu isinya. Dingin sekali ini. Tanahnya masih banyak. Oke pemirsa, yang kita lihat ini sosok sejenis batu giok, tidak ada hodamnya ya. Ini kekuatan dari alam. Jadi kita lihat tidak ada sosok makhluk jinnya. Ini batu giok hijau. Jadi kelebihannya kita lihat untuk menetralkan jalan darah atau untuk di bidang pengobatan. Jadi ini kita lihat alhamdulillah ini sosok batu giok yang tidak ada hodamnya. Jadi kita tidak bisa mengungkap, tetapi kelebihannya hanya satu, yaitu untuk menetralkan peredaran darah. Ya, jadi kalau kita berikan sebagai cenderamata untuk penggemar kita, isinya dan kekuatannya tidak akan kita buang karena tidak ada sosok makhluk jinnya. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan yang keenam ya. Yang keenam kita akan selusuri di bagian dalam. Di sini sebagian sudah banyak yang sudah kabur pemirsa, karena setelah kita wujudkan ini banyak sekali sinar-sinar sini yang sudah menghilang dan menjauh. Berkemungkinan sosok makhluk-makhluk yang di sini dan benda pusakanya sudah mengetahui bahwa kita akan mewujudkan. Tetapi yang di dalam situ, di dalam pohon bambu rimbun itu, kita lihat masih tetap utuh sinarnya. Itu coba kita kejar. Mudah-mudahan apa yang kita buru ini sejenis yang akan kita cari, batu mustika
merah kencono ini mudah-mudahan ada di sini pemirsa. Jika memang ada di sini, alhamdulillah kita bisa mengungkap semuanya. Ini ada di dalam sini. Coba kita lewat sini aja. Oke, pemirsa, ini jalannya agak sedikit ekstrim. Di sini ada, tapi di sini yang lebih kuat pemirsa. Coba kita wujudkan di sini. Di sini lebih kuat sini pemirsa. Oke pemirsa, saya lihat di sini ada sosok sinar, tapi kita nggak tahu sinar apa, ya. Tapi kalau kita mau mewujudkannya, barang ini harus kita masukkan ke dalam bambu. Nanti coba kita semprot satu persatu bambunya, kita tarik dan kita wujudkan, ya. Jadi nanti kita semprot minyaknya dengan bambu tersebut, nanti kita masukkan di mana yang akan masuk, nanti kita akan coba ambil satu persatu. Ini bambunya kita akan tebang, ya. Oke pemirsa, coba kameramen dekat ke dulu. Yang di sini yang akan kita semprot dulu ya. Ini satu, ini dua, ya. Ini tiga, yang ini empat, ini lima, dan ini enam, ya. Tujuh. Jadi semua bambu yang ada di sini kita beri minyak semua pemirsa. Tujuan kita beri minyak semua. Sinar tersebut ini nanti kita akan tarik, ya kita akan masukkan. Tapi kita belum tahu masuknya di mana, nyatanya di mana. Mudah-mudahan apa yang kita buru ini sejenis benda pusaka yaitu batu mustika merah kencono ini memang ini benar ada. Alhamdulillah kita akan bisa nyatakan. Tapi sebelum kita jelaskan di sini juga ada sinar pemirsa, ya. Jadi kita ambil dulu yang ini, nanti setelah kita ambil yang ini, nanti kita juga ambil yang di sini. Kayaknya ini batu mustika juga, tapi kita belum tahu mustika apa ini, ya. Kita coba wujudkan yang di sini dulu. Kameramen agak mundur dikit, ya.
Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Inna Muhammadar Rasulullah. Allah. Allah. Oke, pemirsa, sinar yang ada di sini sudah menghilang, tetapi kita belum tahu posisi sinar ini masuknya di bagian bambu mana. Nanti kita akan coba tebang satu persatu bambu tersebut, kita ambil satu persatu bambu tersebut. Mudah-mudahan yang kita ambil ini satu persatu di antara salah satu bambu tersebut ini bisa terwujud dan bisa kita buktikan bahwa batu mustika tersebut bisa kita nyatakan. Kita ambil yang sini dulu ya, pemirsa ya. Kita tebang yang sini dulu. Kita tebang dari sini dulu ya. Bismillah. Oke, ini kita sudah tebang. Coba kita buka satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kameramen siap dekatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong, pemirsa. Alhamdulillah kosong. Coba kita ambil yang ini dulu. Ini kita ambil yang ini, kita tebang batasnya dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Kosong. Coba kita ambil yang ini. Bismillah. Bismillah. Dekatkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Kosong. Nggak ada ya pemirsa. Kosong. Kosong pemirsa. Tapi bunyi. Dengar ya? Ini dengar pemirsa. Ada suaranya kayak di sini. Mudah-mudahan ini batu mustika yang kita cari, dan mudah-mudahan ini juga apa yang kita wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kecil sekali, Hen. Subhanallah. Saya kira gede batunya. Ternyata kecil sekali ini pemirsa. Kelihatan nggak dari kameranya? Hah? Alhamdulillah kita mendapatkan batu mustika ini yang kita cari pemirsa. Ini kekuatannya melebihi, sama aja kalau orang bilang ini kekuatannya sama seperti batu mustika merah delima yang suka disebut-sebut orang. Tetapi batu mustika merah delima ini tidak seperti mana kita lihat di YouTube. Dijeburkan air warna merah, ditaruh di gelas warna sinar, itu terus terang aja nggak ada yang seperti itu. Yang selama ini saya mencari, memburu benda-benda yang seperti ini, nggak seperti itu ya. Tetapi kekuatan dan kelebihannya ini untuk meningkatkan seluruh, karena ini kekuatan dari alam ya. Ini sangat unik sekali batunya. Coba didekatkan lagi. Ini kita lihat, berkemungkinan, saya lihat dari kebatinan saya tadi sebelum saya wujudkan, ada dua sinarnya. Mudah-mudahan barang tersebut ini nggak satu, ada dua ya. Tuh, coba di zoom. Kecil sekali ini barangnya ya. Tapi sebelum kita taruh, nanti takut hilang, kita taruh di sini aja dulu untuk keamanan. Selamatkan dulu di sini. Ini sudah kita mendapatkan satu pemirsa. Ini coba kita yang satu ini coba kita wujudkan ya. Kita potong dari sini aja. Sudah. Sini. Bismillah. Kosong ya pemirsa. Kosong juga, nggak ada. Aduh, kita coba yang ini. Hilang. Ini coba kita yang satu ini ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Nggak ada pemirsa. Kosong.
Coba yang satu ini. Kayaknya kosong juga ini. Kosong. Kayaknya cuma satu ini. Coba kita keluarkan dulu. Ini takut hilang. Gua taruh di mulut aja lah. Udah hilang deh. Oke, pemirsa, yang satunya kita dapat ini, mudah-mudahan adanya yang satunya di sini, ya. Coba nanti kita telusuri. Ini kosong juga. Yuk. Bismillah. Coba kita beli dari sini ya, pemirsa ya. Nah, kosong. Allahu Akbar. Ini pemirsa. Ternyata batu mustikanya yang satunya ada di sini. Coba kita lihat dulu jenis batu apa ini. Ini kita lihat, coba kita keluar aja dulu. Kayaknya suasananya sudah mulai nggak nyaman. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu yang kita cari, yang kita buru, ya, yaitu kita mendapatkan satu batu mustika merah kencono. Ini kecil sekali. Yang satu lagi ini nggak tahu batu apa, kayak seperti mirip-mirip kayak seperti batu badar besi. Coba kita cek dulu isinya. Oke pemirsa, yang kita lihat ini, sosok batu tersebut ini tidak ada unsur kekuatan makhluk jin. Semuanya kekuatan dari alam. Dan yang saya merasa tertariknya ini batu mustika
merah kencana ini, ya. Karena ini banyak sekali manfaatnya, baik untuk di bidang apapun. Bisa juga untuk di bidang pemikat walet, ya. Jadi kalau misal ditaruh di dalam gudang walet atau tempat walet istirahat bersinggah, itu nanti walet akan dengan sendirinya hadir. Terus bisa juga untuk di bidang bisnis, bisa juga untuk di bidang pengasihan, bisa juga untuk di bidang kewibawaan, bisa juga untuk pangkat dan jabatan, bisa juga untuk mendekatkan jodoh kita agar supaya rasa percaya diri kita lebih kuat, bisa juga untuk mempertahankan pekerjaan kita atau usaha kita. Ini yang sejenis batu mustika biru kencononya. Dan bisa juga untuk melihat orang itu, melihat diri kita selalu menjadi awet muda. Kalau dia laki-laki, tambah ganteng. Tapi kalau seandainya dia perempuan, dia tetap akan awet muda dan terlihat mukanya selalu cantik. Nah, kalau yang batu yang ini, kalau saya lihat ini sosok batu ini sejenis batu badar besi alam, ya. Kekuatannya juga sangat banyak sekali. Yang pertama untuk pengasih, pembungkam, tolak bala, juga untuk di bidang pengobatan. Jadi dua benda pusaka ini saya wujudkan ini semata-mata karena ini kepunyaan orang yang dia mendapatkan mimpi, dia untuk minta bantu diwujudkan dan minta bantu diambilkan. Alhamdulillah mimpi tersebut itu ternyata bisa terwujud dan bisa nyata, yaitu saudara Kang Manto, ya. Saudara Kang Manto sudah mendapatkan ini, dia mendapatkan mimpi minta diwujudkan. Alhamdulillah sudah terwujud benda pusaka ini. Alhamdulillah permisa, hari ini kita pengambilan barang pusaka lumayan cukup banyak sekali. Coba kita buka satu persatu. Ada berapa kita dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 permisa kita mendapat. Yang pertama kita mendapatkan sepasang batu sejenis batu buaya buntung atau batu buaya putih sepasang. Yang kedua kita mendapatkan batu mustika kelabang atau penunggunya sosok kelabang. Yang ketiga kita mendapatkan batu sosok macan putih. Yang ketiga ya. Yang keempat kita mendapatkan sosok batu macan putih. Yang keempat kita mendapatkan batu apa namanya? Warna apa? Ungu muda. Itu. Nah, penunggunya juga sudah saya jelaskan seperti kalajengking atau apa namanya kalau bahasa itu? Skorpion. Kelebihannya juga kita sudah jelaskan. Itu. Yang kelima ya. Yang keenam kita mendapatkan batu giok alam, tidak ada unsur kekuatannya. Yang keenam kita dapat batu mustika merah kencono kecil sekali di dalam bambu. Dan yang keenam yang ketujuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedelapan. Yang kedelapan kita mendapatkan batu mustika yaitu badar besi. Alhamdulillah permisa, hari ini kita bisa terwujud benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah. Semata-mata kita mewujudkan barang pusaka ini bukan untuk menduakan Allah, bukan juga kita untuk menunjukkan kekuatannya, dan bukan juga kita akan memberikan kepada permisa kekuatannya, tetapi kita membuka ini, sejarah ini, agar supaya permisa masyarakat bisa mengetahui bahwa benda-benda pusaka ini, jikalau ada unsur kekuatannya, kelebihannya, kekuatan dan kelebihan itu tidak lain dan tidak bukan ialah sosok kekuatan makhluk gaib atau makhluk jin. Tetapi ada juga yang tidak mengandung sosok makhluk jin dan makhluk gaib, ialah kekuatan dari alam. Nah, jikalau kita mendapatkan kekuatan dari alam, insya Allah mudah-mudahan kekuatan alam itu tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Tetapi kita tunjukkan ini, membuktikan dan termasuk kita ungkap isi dan sejarahnya, agar supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mendapatkan pengalaman, ilmu, pengalaman apa yang kita ungkap di sejarah ini. Oke pemirsa, itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.